Shalom, selamat sore. Sidang gabungan yang saya hormati, puji Tuhan kita berada di tempat ini untuk mengenang kekasih kita, Ibu Ici yang sudah berkenan Tuhan panggil kemarin, yang kita percaya bahwa semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak buat kalian Bapak semuanya sudah menyempatkan waktu untuk ada di tempat ini, kita bersama-sama ada bersama dengan keluarga yang ada. Biar di tengah duka cita dan kehilangan yang kita rasakan hari ini, maka kita dalam kepada Tuhan yang ini sumber penghiburan sejati bagi kita semuanya. Kita memuji Tuhan bukan karena keadaan yang mudah, tapi kita tahu bahwa ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kiranya melalui pujian kita naikkan ibadah satu hari ini, kita percaya bahwa Tuhan akan mengatakan kita sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Kita menaikkan satu pujian, sujud di altarnya, bila hati terasa berat.
membuka ibadah kita saat sore hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu bersyukur di tengah-tengah perkampungan, berdoa buat keluarga almarhumah yang ditinggalkan dan seluruh jemaat yang ada. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kebenaran yang akan menguatkan, menghibur, dan memberikan kami kepastian untuk kami melangkah bersama Tuhan, melihat dengan mata iman percaya kami bahwa almarhumah sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Kami akan memuji menyembah Engkau ya Tuhan, dan Kau memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yosufi. Di tengah semua situasi yang berat yang tidak mudah, di tengah semua kehilangan yang ada, kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Bila setiap penyembahan kita adalah wujud iman kita punya Tuhan yang tidak berubah. Dan kita di tempat ini suasana bukan yang ada, kita percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ada sukacita di dalam Tuhan, ada kekuatan di dalam Tuhan. Bersamamu Bapa, melewati semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap musim hidupku
Saya berikan kesempatan kepada pihak keluarga yang mewakili untuk menyampaikan kesaksian, ungkapan hati, kenangan yang indah atas Bu Wiji. Jadi masa duka ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penguat buat setiap kita semuanya, penghiburan buat seluruh anggota keluarga yang ada, juga jemaat, juga sidang pergabungan yang hadir saat sore hari ini. Saya berikan kesempatan buat keluarga yang akan menyampaikan. Mari saya persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan bahwa hari ini kita bisa bertemu. Tadi acaranya disebutkan adalah penghiburan. Kenapa penghiburan? Karena ada kedukaan. Tapi saya ajak saudara-saudaraku sekalian, adik-adik, ponakan-ponakan, bahwa kemarin Tuhan telah memutuskan sesuatu yang menurut saya yang terbaik, bahwa Ibu Wijiati pulang. Kenapa itu yang terbaik? Karena bagi kita meyakini bahwa kalau Ibu Wijiati pulang, pasti dia sudah tahu jalannya, dia sudah punya rumah. Itulah yang terbaik. Mungkin secara manusia kita berduka karena kita mungkin tidak lagi melihat secara real wajah beliau, kita tidak bisa menyentuhnya lagi. Tetapi ada yang harus kita kenang, harus kita warisi, yaitu nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Ibu Wijiati. Apa itu? Antara lain yang sering saya dengar, sering saya lihat, Ibu Wijiati selalu berpesan, imani, beriman pada Yesus, jangan sampai lepas. Itu satu. Yang kedua, ketika dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita hadapi, selalu dia katakan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan itu yang memang selain dikatakan, diteladankan oleh beliau kepada semua anak menantunya. Jadi nilai itu yang harus kita ingat, karena Ibu Wijiati telah bersama Bapa di surga. Kita tidak boleh ikut hari ini karena memang hanya Ibu Wijiati yang saat ini dipanggil oleh Tuhan. Kita harus meneruskan kehidupan kita, tetapi kita yakini apa yang diwariskan Ibu Wijiati itu akan kita bawa terus, kita teladani, dan kita wariskan lagi ke generasi-generasi berikutnya. Ibu Wijiati pasti sudah akan mendapatkan upah dari ketekunannya, dari kesungguhannya, dari ketulusannya. Dan satu lagi pesan dari Ibu Wijiati yang selalu saya ingat, sering, jangan pelit, jangan pelit. Jadi kalau kita salah sedikit melangkah, jangan pelit. Itu yang seringkali dipesankan, karena kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan pada Ibu Wijiati dari apa yang diceritakan sejak awal pelayanannya, mungkin di Pujon sampai pindah ke sini, semuanya hanya mengandalkan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidupnya. Itu yang menjadi kenangan bagi kami semua. Tentunya dalam kesempatan ini saya mewakili keluarga. Sepakat ya, ini dibagikan saya mewakili keluarga. Saya menantu, ini anak Ibu Wijiati, anak yang kedua, anak perempuan yang pertama sudah dipanggil duluan. Saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Terkhusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Budi, Ibu Grace dari GPD Elohim Batu. Ya, itu kenangan kami karena kami menikah di sana, diberkati di sana sama tante.
juga hambanya dari pengurus juga PGPI dan juga hambanya yang kami kasih dari PGSB ya, dan juga jemaat-jemaat yang lain, hamba Tuhan yang lain yang bukan hanya dari gereja GPDI Sumber Brantas. Kami saya lihat ada juga dari gereja-gereja lain. Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih. Kemudian juga dari PKSG, terima kasih sudah hadir, sungguh menguatkan kami semua. Terkhusus juga kepada jemaat di gereja GPDI Eklesia Sumber Brantas, kami sungguh mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu kami, Ibu Gembala Wijianti. Terus terang kami yang tidak berada di sini, kami sempat ya, ini kalau orang Jawa kadang kan membicarakan kematian itu tabu ya. Saya sempat untuk membicarakan ini, tapi agak sulit juga. Tapi sempat sebetulnya saya bicara, kalau saatnya tiba, apa yang harus dilakukan, siapa harus menghubungi siapa, dan sebagainya itu sempat kami perbincangkan. Tetapi sungguh luar biasa kami melihat pada saat ini bahwa hamba Tuhan yang dikasih, jemaat Tuhan di Sumber Brantas, kami lihat sudah begitu baik mempersiapkan segala sesuatunya. Kami sungguh mengucapkan terima kasih untuk itu semua. Kami percaya Tuhan akan memberkati kebaikan Bapak Ibu semua dengan berlimpah-limpah-limpah. Yang terakhir tentunya kami selaku keluarga dan juga mewakili Ibu Jati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dia hidup, selama masih sehat, kita berhubungan, baik itu Ibu Jati maupun keluarga semua, ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat dalam pergaulan kami kepada siapapun dari Bapak Ibu sekalian. Sungguh kami dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon maaf, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya kira itu kami dari keluarga. Kembali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat kesaksian kiranya setiap menjadi kesaksian ungkapan kata dari boleh menjadi kekuatan juga buat keluarga yang ada, buat setiap kita semua yang hadir saat sore hari ini boleh mengenang seorang pahlawan iman yang luar biasa, seorang yang beriman pada Tuhan dan sudah memenangkan pertandingan iman dalam kehidupannya. Dan kalau saya terkenang dengan Bu Wijianti adalah senyumannya yang khas buat kita semuanya. Boleh kita kenang sedikit sebuah senyuman yang sangat khas dari Bu Wijianti sendiri ketika menyambut kita semuanya. Dan biarlah kenangan itu senantiasa menjadi berkat buat setiap kita semuanya. Kita akan menjawab pujian kita, satu pujian yang mengatakan bahwa Allah peduli dan Allah mengerti. Di setiap segala hal yang mungkin kita nggak mengerti dalam kehidupan kita, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang mengerti, Dia yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi?
bersyukur buat persekutuan yang indah pada petang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, dalam suasana duka Tuhan, tapi kami semua punya pengharapan bahwa perpisahan ini hanya sementara ya Tuhan. Tak lama lagi kami akan berjumpa kembali ya Bapa. Lebih berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Dalam ibadah penghiburan ini Tuhan, mari Tuhan, Roh Kudus berkarya melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, khususnya keluarga ini Tuhan yang ditinggalkan, sidang jemaat yang ditinggalkan akan dihiburkan ya Bapa, dikuatkan. Dan kami percaya akan murahi hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Tuhan. Saya hormati keluarga Bapak Sony dan seluruh keluarga, Bapak Gatot dan seluruh keluarga, Bapak Ibu Bin dan seluruh keluarga, dan Bapak Ibu sekalian keluarga besar GBD Eklesia, dan para hamba Tuhan yang boleh hadir pada saat hari ini di tempat ini. Tentu jika kita ada di tempat ini sore hari ini, kita tentu boleh mengatakan kita tidak terlalu suka dengan acara seperti ini. Amin Bapak Ibu. Karena kita sedang berhadapan dengan sebuah perpisahan dengan seseorang yang kita kasihi, seseorang yang kita hormati, seseorang yang punya begitu banyak kesan dalam kehidupan setiap kita. Namun di kehidupan ini, di mana kehidupan ini kita berdampingan dengan penderitaan, kesusahan, dan setiap manusia tidak akan terlepas, dan semua kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kami menyampaikan salam dari Pendeta Ibu Flora Daniel dan Bapak Dikoletes. Salam hormat, salam kasih dari bagi seluruh keluarga besar yang ada, dan juga dari keluarga besar di Jakarta, khusus menyampaikan salam hormat, salam yang luar biasa karena kesan yang begitu dalam yang boleh kami rasakan ketika setiap kali berkumpul di Kota Batu, Sumber Berantas punya kesan yang luar biasa. Ayam goreng, sup, dan sambal dan susu itu tidak ada duanya. Dan itu semua kami katakan bahwa ayam goreng sama, sup sama, susu sama. Tapi kami tahu ketika bersentuhan dengan tangan yang diberkati oleh Tuhan, jadi sesuatu yang hebat dan luar sangat berkesan di hati kami. Bapak Kaslan dengan ukulelenya, kami ada selalu menyanyikan buat kami semua, dan sebuah kesan yang begitu dalam bagi kami. Salam hormat, dan biar Tuhan berikan penghiburan bagi seluruh keluarga dan seluruh keluarga besar Eklesia. Seperti Ayub yang katakan di Ayub pasal 7 ayat 9-10, bahwa benar-benar sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan pernah muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak kenal lagi kepada tempat tinggalnya. Ini sebuah fakta kehidupan yang kita semua pasti akan alami. Cuman kapan waktunya kita tidak akan pernah tahu. Namun ada sebuah kabar kebahagiaan yang seperti tadi disampaikan oleh wakil keluarga tadi, menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau dunia menghadapi yang namanya kematian menjadi sesuatu yang menyesakkan, tetapi kita di dalam Tuhan ada kabar baik, di mana kehidupan ini tidak berakhir di peristiwa seperti sore hari ini yang dialami oleh kekasih kita Ibu Biji, tetapi ada kabar bahwa itu adalah kabar kebahagiaan, di mana kematian itu
hanya sebuah peristiwa sementara, istirahat sementara. Demikian seperti yang Yohanes sampaikan kepada kita, sebuah pemahaman, pengertian tentang sebagai orang percaya, kita melewati semuanya ini, dan kita semua pasti akan melewatinya. Ini bukan sebuah peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, menakutkan bagi kita, tapi ini sebuah peristiwa yang membahagiakan. Di mana dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, sebab sejak sekarang ini sesungguhnya supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam hal ini Yohanes melihat bahwa kematian dari sudut pandang yang lain tidak seperti yang dunia melihatnya. Karena dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, kematian adalah saat-saat yang berbahagia. Jadi kalau sore hari ini mari kita buka pemikiran kita dari sudut pandang firman Tuhan, bahwa seorang kita kasih yang kita hormati, Ibu Wiji, bukan sedang mengalami sebuah kemalangan, tapi dia sedang mengalami kebahagiaan. Dan dikatakan kata bahagia di sana, ada kata yang dikatakan, ada yang mengungkapkan kata layak diberi selamat. Jadi seseorang yang paling berbahagia saat ini sebetulnya adalah Ibu Wiji. Sudah tidak berjumpa dengan sebuah tekanan kehidupan, situasi di mana dunia ini penuh dengan segala penderitaan dan kesesakan. Ibu Wiji sudah terlepas dari semuanya itu. Betapa berbahagianya Ibu Wiji. Dan ini biar menjadi sebuah pengharapan kita bersama, di mana Bu Wiji tidak hanya menikmati kata bahagia di dalamnya adalah layak untuk menerima selamat, tapi Bu Wiji adalah sejatinya kemarin sore sedang menikmati keberuntungan. Kemarin jam 16.30 Ibu Wiji berjumpa dengan 17.30 Bu Wiji berjumpa dengan keberuntungan. Biar ini juga kerinduan kita bersama, amin. Satu saat nanti kita akan berjumpa dengan kebahagiaan. Mengapa sih kalau kita melihat bahwa kematian orang percaya itu menjadi sebuah kebahagiaan? Apakah kita sedang denial dari semuanya ini? Tidak. Kebenaran firman Tuhan memberikan pemahaman yang jelas bagi setiap kita. Karena dikatakan tadi bahwa kematian adalah satu istirahat dari kerja keras. Hidup di dunia ini penuh kerja keras, Ibu Bapak Ibu, amin. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan memberikan keberuntungan bagi orang yang dikasihinya. Tuhan memberikan istirahat bagi orang yang dikasihinya dengan beristirahat. Ibu Wiji seorang yang sederhana yang kami kenal, seperti dikatakan murah senyum. Kalau udah sering ketemu di sini tuh seringkali hanya ketawa saja gitu. Mari silakan, mari. Dan yang dihasilkan seseorang yang dengan sederhana dan penuh kasih ada sesuatu yang sungguh luar biasa. Di mana kita semua sedang berjumpa dengan kehidupan yang penuh dengan kerja keras. Di mana dalam Wahyu pasal 14 tadi kita bacakan bahwa ini berbicara tentang mana kehidupan ini adalah sesuatu yang keras yang tidak mudah dialami oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Di mana dalam kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan, menyeberangkan kabar kebenaran, itu bukan perkara yang mudah. Harus berhati-hati, harus menata dengan baik, dan akan selalu ada tekanan-tekanan yang tidak mudah bagi orang percaya. Makanya dikatakan kata berbahagia ini adalah kata yang diberikan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang mengerti bahwa hidupnya adalah sebuah kesaksian. Hidupnya adalah sarana agar orang lain mengenal Tuhan. Dan itu semua adalah sesuatu yang tidak mudah dan disebut sebagai kerja keras. Kekristenan berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan kerja keras. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan seperti yang dialami oleh kekasih kita Ibu Wiji, sedang menikmati istirahat. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang di Sumber Berantas ini sangat mengerti apa arti istirahat. Bekerja di kebun. Kalau sekarang pakai eskavator ya Pak ya, Pak Sugiri ya. Tapi kalau orang pada ujungnya kan mencangkul, harus berjalan keliling kebun yang begitu luas. Lagi lihat kemana Pak? Di sudut sana loh, jauhnya minta ampun. Itu tidak mudah. Tapi tentu waktu pulang dari bekerja dan di rumah dan beristirahat, mereka akan bisa mengerti apa pentingnya arti istirahat. Melepaskan diri dari segala kepenatan, kelelahan hidup, semua dipikirkan. Demikianlah kata istirahat yang sudah dinikmati oleh kekasih kita Ibu Wiji. Benar-benar terbebas dari semua kepenatan, semua apa yang dipikirkan, dan itu yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Hidup dalam peristiwa kematian seperti dialami oleh kekasih kita itu bukan sesuatu menyedihkan, tapi membahagiakan karena di sana istirahat. Dan yang berikutnya adalah peristiwa kita berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah tempat di mana kita menikmati yang namanya perhentian. Dalam perjalanan kehidupan manusia perlu yang namanya perhentian. Dan ketika seorang percaya berjumpa dengan Tuhan yang menciptakan hidupnya, ketika dia menikmati kembali kepada Tuhan kasihnya, itu adalah perhentian untuk memasuki kehidupan yang jauh lebih luar biasa dalam kekekalan. Kalau Matius 11 ayat 28 mengatakan bahwa mari kepadaku semuanya lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya kadang-kadang kalau dalam peristiwa situasi seperti ini, sebetulnya ada nih perasaan di hati kita sedikit iri gitu ya, karena ada anak Tuhan yang sudah menikmati yang namanya berkat yang disediakan oleh Tuhan, anugerah yang disediakan oleh Tuhan. Tentu seperti dikatakan, orang yang dipanggil Tuhan itu pasti bahagia karena dia benar-benar sudah menikmati semua janji-janji Tuhan. Tinggal kita semua yang ditinggalkan di dunia ini tentu akan membangkitkan pengharapan, semangat. Setiap teladan-teladan yang ditinggalkan akan menolong kita untuk kita terus akan menata hidup kita, agar kita juga menikmati janji yang sama seperti yang sudah dinikmati oleh kekasih jiwa kita. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah kenapa kematian orang percaya itu membahagiakan? Karena waktunya mendapat upah. Bapak Ibu, bahagia yang tak terkatakan pelayanan selama ini yang dilakukan oleh Ibu Wiji ketika awal mula bersama dengan Bapak Kaslan, dan ketika dalam pelayanan selanjutnya apapun yang sedang diperjuangkan, dipergumulkan, yang dilakukan dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan saatnya sekarang ini Bu Wiji lagi terima upahnya. Kami sudah bersentuhan dengan semua kebaikan-kebaikan dari Ibu Wiji. Itu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan sambal saja yang sudah dibuatnya sudah memberkati begitu banyak kami. Dan tetap sampai hari ini, kalau kami sudah ngomong soal, karena kami masih sering kumpul keluarga-keluarga yang ketika kumpul di Batu,
Bagi kita ngomong sumber berantas, ingatan kami gak pernah lepas dari hal itu. Ayam goreng, sup, sambal, susu. Sederhana sekali, simple sebetulnya. Tetapi kalau kami boleh mengatakan bahwa hidup kami sangat terberkati dengan, kan dikatakan begini, kenapa masakan itu menjadi nikmat dan lezat? Karena dimulai dari hati yang tulus dan memberikan dengan sukacita. Kami sangat percaya itu. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Wiji sudah sangat-sangat memberkati kami. Dan saatnya dari semua kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang lain yang dialami oleh anak, menantu, cucu, semua tentu banyak hal, perbuatan-perbuatan baik, kenangan-kenangan hebat dan luar biasa yang Ibu Wiji sudah sampaikan kepada seluruh keluarga dan seluruh sidang jemaat yang ada dan seluruh kenalan-kenalan yang ada. Saat ini Ibu Wiji sedang menikmati upahnya. Betapa berbahagia. Makanya benar dikatakan bahwa ketika kita mengiring Tuhan, dan dikatakan bagi barang siapa yang percaya, beriman di dalamnya dan akan menikmati semuanya janji itu. Oleh sebab itu kalau kita berkumpul pada sore hari ini jadi sebuah pertemuan kita bersama, ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita pikir terlalu sederhana diperbuat oleh seorang yang kita kasihi, Ibu Wiji, tetapi apa yang beliau lakukan sudah menjadi berkat yang luar biasa. Ini adalah perjuangan-perjuangan, ini adalah pelayanan-pelayanan, ini adalah kerja keras yang dilakukan oleh Ibu Wiji dalam hidupnya, dan kita semuanya telah tersentuh oleh semuanya itu. Layaklah Ibu Wiji saat ini menerima upahnya. Amin Bapak Ibu. Biar ini terus mengingatkan kepada kita. Kami ingin menyampaikan sebuah kesan yang sangat mendalam bagi seluruh keluarga yang ada, bahwa tempat ini, keluarga di tempat ini sudah menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Berbicara kepada tentang Om Kaslan, seorang yang hebat, luar biasa. Tidak banyak ngomong, hatinya tapi luar biasa. Banyak sekali. Tapi kiranya ini menolong kita untuk kita terus menata hidup kita. Kita pengen jadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sederhana apapun, tapi mari hidup kita berdampak kebaikan yang dalam terkesan terpatri di hidup setiap orang yang sudah bersentuhan dengan hidup kita. Karena nanti kita akan menikmati semua hal yang sudah kita lakukan, semua hal yang kita sudah perjuangkan, dan itu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Terlalu banyak pesan yang luar biasa yang sudah beliau kerjakan bagi setiap hidup kami semua. Mari kita buka kepala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang luar biasa, yang dengan kesederhanaan, dengan kasih, dengan kelemah lembutannya Tuhan boleh menjadi teladan yang luar biasa bagi kami. Mari Tuhan, saat ini jika kami malah di kesempatan ini masih Engkau beri kesempatan di hidup ini, mari Tuhan lembutkan di hati kami agar hidup kami Tuhan terus kami perjuangkan, kami upayakan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena Engkau menolong setiap kami, Engkau berikan penghiburan bagi setiap kami, keluarga yang ditinggalkan, jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan penghiburan bahwa ada pengharapan yang pasti, bahwa ada kehidupan yang luar biasa yang akan kami nikmati setiap kami masing-masing, yang pada akhirnya kami akan berurusan dengan hal seperti ini, berjumpa dengan Engkau secara pribadi dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagi Engkau, Tuhan yang sangat baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat Bapak dan kita beri honor. Biar berkat firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita semuanya. Kenangan-kenangan yang ada seperti yang kita mengatakan bahwa kenangan orang benar akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita semuanya. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada perwakilan dari jemaat yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan tentang Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Wiji. Mari saya persilakan yang mewakili dari jemaat. Shalom, selamat malam. Saya sebagai perwakilan jemaat GBDI Iglesia Sumber Brantas. Saya sebagai umatnya ya secara pribadi saya kehilangan sangat oleh Ibu Gembala yang begitu luar biasa. Dia membimbing umatnya yang di Sumber Brantas begitu gigih itu. Kalau dia memberi pesan kepada umatnya jangan sampai jemu-jemu, saling mendukung. Saya pribadi sangat kehilangan juga karena terakhir saya berkomunikasi sama Ibu Gembala waktu dia baru pulang dari rumah sakit. Saya ada hal yang ingin saya bicarakan, tetapi mami tidak bisa, ya udah saya itu. Dan mulai saya kecil, mulai sekolah minggu sampai saya umur begini, mulai Ibu Bapak Gembala Selan juga yang begitu luar biasa mendukung. Dan saya atas nama jemaat, mungkin jemaat Sumber Brantas ada yang hal yang tidak berkenan, ya saya mohon maaf. Tetapi jemaat Sumber Brantas sangat bangga kepada pembimbingan Ibu Gembala yang begitu luar biasa. Karena dia selalu mendukung umatnya yang ada di Sumber Brantas. Itu luar biasa membawa jemaatnya. Itu mereka membelajarkan untuk saling doa, karena Ibu Gembala ingat semuanya jemaatnya kalau berdoa disebut satu. Makanya jemaatnya itu banyak Sumber Brantas itulah. Maka mungkin itu sekali lagi saya banyak terima kasih karena bimbingan Ibu Gembala sampai begini. Jemaat Sumber Brantas itu tetap akan berusaha, karena saya sebagai saya tidak tahu Ibu Gembala menunjuk saya sebagai majelis diutus untuk waktu beliau itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa hadir kebaktian saya yang itulah. Begitu luar biasanya Ibu Gembala untuk menekankan supaya jangan sampai walaupun apapun yang anak-anak umatnya ada kendala, ada problem, masalah, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Begitu luar biasa Ibu Gembala yang membimbing umatnya itu. Saya sungguh bangga sekali karena beliau walaupun kesehatan agak terganggu, mereka berusaha untuk datang untuk berbakti.
Itu ya selama 2 bulan inilah, kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Itulah luar biasanya membawa jemaat Sumber Brantas ini semakin lama semakin maju, semakin berkembang. Itu perjuangan Ibu Gembala mulai saya masih SD sampai sekarang, sampai punya cucu, itu saya dibimbing luar biasa. Itulah, terima kasih. Mungkin jemaat ada salah kata, salah tingkah laku, mungkin keluarga besar Ibu Gembala yang jauh, jemaat untuk mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Jemaat Tuhan, Ibu semuanya, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan pada akhir ibadah ini. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Amin. Biarlah penghiburan sejati dan Tuhan boleh ada atas kita semuanya, dan kita percaya bahwa semua apa yang sudah beliau kerjakan atas tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Bapak semuanya, untuk pengumuman besok akan diadakan ibadah tentu peti juga pemberangkatan jenazah dari Ibu Wijiati dimakamkan di pemakaman Karate Batu. Besok ibadah akan dimulai jam 10:30 siang, dilayani oleh Majelis Daerah Gereja Pentekosta di Indonesia wilayah Malang. Puji-Puji Tuhan, sekali lagi saya mewakili keluarga yang ada mengucapkan terima kasih banyak buat waktu yang sudah diberikan, perhatian, kasih, dan semua sudah diberikan buat setiap kita semuanya. Kiranya Tuhan yang akan membalas setiap kebaikan Bapak Ibu semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat sore hari ini. Saya boleh minta Bapak Rusdi berdoa buat setiap kita semuanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Engkau sudah memberkati ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini dengan begitu luar biasa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk itu Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan semakin setia itu mengiring kepadamu. Demikian juga kepada seluruh sidang jemaat yang ada di Sumber Brantas. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan, dan semakin setia mengiring kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Kau sudah memberkati pada kami mulai awal pertengahan sampai akhirnya. Untuk itu Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai lindungi perjalanan kami, baik yang berkendaraan maupun jalan kaki. Tuhan senantiasa menyertai tiba kerja di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkat berkat, penyertaan dan perlindungan Kau. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih banyak. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok siang. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, keluarga menyediakan hidangan buat kita semuanya. Mari kita akan boleh menikmatinya lewat sebelah sini. Oke. Baik, terima kasih banyak. Saya persilahkan Bapak Ibu semuanya. Jadi keluarga yang ada mungkin, mari tolong berdoa. Bapak Ibu yang mau berfoto bersama, saya persilakan. Mungkin kita tata saja ya, kira-kira ya. Mungkin keluarga besar terlebih dahulu boleh mempersilakan diri berfoto bersama. Mungkin
mungkin sebelah sini boleh yang diisi dari keluarga inti, anak, cucu, menantu. Nanti saya persilakan. Setelah itu saya mohon para hamba Tuhan, para sahabat dari Ibu Wiji, para pendeta yang ada boleh berfoto bersama. Saya persilakan. Silakan para hamba Tuhan yang ada, para sahabat-sahabat, rekan-rekan pelayan dari Ibu Wiji. Saya persilakan untuk boleh maju. Silakan. Silakan Pak Alok. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Mungkin bisa langsung ke ruang sebelah. Ya, saya persilakan ruang langsung menyediakan makan malam. Kemudian silakan kepada para tamu undangan. Nanti terakhir bersama dengan seluruh jemaat yang ada. Silakan tamu undangan dulu. Sekali lagi silakan dari jemaat Punten. Jadi jemaat Punten boleh langsung maju ke depan untuk mengambil foto bersama. Silakan juga bersama dengan yang lainnya, mungkin kita bisa sekalian untuk berfoto bersama. Setelah itu saya mengundang seluruh jemaat juga berantas mengambil kesempatan untuk foto bersama. Silakan jemaat Punten untuk boleh mengambil posisi untuk berfoto. Bapak-bapak hamba Tuhan, ibu-ibu, silakan ke ruang sebelah untuk boleh menikmati makan malam disediakan oleh keluarga yang ada. Silakan dari jemaat Punten juga yang lainnya, bapak-ibu semuanya yang hadir, Mas Wandoro mungkin juga boleh bergabung sekalian untuk kita berfoto bersama. Mari silakan. Mari silakan. Mas Wandoro boleh bergabung sekalian untuk berfoto supaya tidak. Silakan Mas Wandoro boleh sekalian bergabung. Gimana Mas, sudah bisa? Sekali lagi buat para hamba Tuhan, silakan ke ruang sebelah untuk menikmati hidangan yang disiapkan. Dan yang terakhir, silakan untuk jemaat dari Sumur Berantas habis ini mempersiapkan diri untuk berfoto bersama-sama. Oke, siap semuanya. Oke, terima kasih banyak. Silakan boleh langsung ke ruang sebelah.
Baik, jemaat dari sebelah beratas yang di atas silahkan turun untuk bisa berfoto bersama. Iya, macet tadi di parah. Iya sekarang. Iya, harusnya kan cuma 90 gitu. Kemarin di film sebentar, aku lagi main solusi. Oke, bulan lalu, dia bulan lalu itu aku mau. Aku tak 12 aku ke sana, setelah itu ada dikasih tahu katanya datang ke iya, aku tuh Papua. Isi di belakang juga. Di atas juga ada yang bapak. Iya, dari Surabaya nggak ada penggunaan. Nikmatin ya. Bapak di belakang. Iya. Pak Kris udah makan dulu ya? Siapa bisa terima kasih. Terima kasih. Ibu, nyawon sewu.
Jam berapa? Berapa? Jam itu aku sudah 7. Oh iya. Pangling ya? Halo, Bu, terima kasih loh ya. Terima kasih.